Nah, bisa dilihat di sekeliling ini adalah tempat-tempat dari kamar-kamar yang ada di dalam adat Minangkabau. Nah, kamar pertama, kamar kedua, dan kamar ketiga, di mana biasanya kamar pertama itu adalah untuk orang tua, kamar selanjutnya itu adalah anak-anak. Khususnya di adat Minangkabau itu adalah sistemnya adalah matrilineal, di mana wanita di sini sangat dilindungi dalam sistem kekerabatan, di mana kita lebih menekankan kepada garis keturunan itu. Oke, baik, kita sudah ada berada di bagian tepi dari museum Jawa ini, yaitu Rumah Gadang. Kemudian bisa kita lihat dari tepi saja itu sudah terbentuk sebuah tiang-tiang penyangga, 1, 2, dan 3. Nah, inilah ya penyangga Rumah Gadang Sumatera Barat, Museum Jawa. Seperti yang kita lihat, kalau kita lihat secara keseluruhan, Rumah Gadang ini berbentuk seperti huruf V, atau dia mengembang ke atas. Sesuai juga dengan bisa dilihat pada yang dibuat dari tiang ini. Yang ini sudah dirancang sedari awal, itu adalah dari atas, dari bawah sampai ke atas itu memang seperti ini. Dilihat kan tidak lurus seperti gedung-gedung biasa, dimana tiang yang dibuat adalah semakin ke atas dia akan semakin besar, ya, dari atas. Nah, kita lihat tiang yang kita buat ini adalah penyangga untuk di bagian tengah atau di bagian lantai untuk lantai pertama. Jadi Rumah Minangkabau ini pada bagian ini, bawah ini merupakan seperti gudang, atau zaman dahulu nenek moyang kita menggunakannya untuk menyimpan beras. Sedangkan yang untuk tempat tinggal sendiri baru kita akan mulai pada lantai kedua. Nah, inilah yang akan menyangga lantai kedua. Jadi perpotongan antara kayu yang hitam ini sama kayu yang hitam ke sini. Itulah yang akan sebagai fondasi dari Rumah Gadang tempat tinggal di lantai. Seperti yang bisa dilihat di sini diberi ukiran-ukiran, ya, dari sini sampai sini yang menandakan bahwa ukiran-ukiran tersebut adalah hasil-hasil karya dari guru kita di Minangkabau. Nah, bisa dilihat seperti yang di tepi tadi ada yang melintang dari hitam. Hitam itu adalah sebagai fondasi untuk lantai kedua. Dan juga di sini kembali melihat ada fondasinya. Lalu di sini juga juga di sana yang ini. Jadi fondasinya itu adalah berbentuk seperti ini. Oke, jadi untuk menahan dari lantai kedua tempat tinggal yang akan biasanya itu dipakai. Kalau untuk zaman sekarang mungkin sudah pakai keramik ya, karena dia sudah modernisasi. Tapi zaman dulu itu adalah lantai kita adalah lantai kayu. Baiklah, rekonstruksi rumah gadang tradisional Minangkabau yang pertama adalah mendirikan tapak, lalu menaikkan tonggak 1 jare, 2 jare, 3 jare, 4 jare, 5 jare hingga 6 jare sesuai dengan luas rumah gadangnya. Memasang rusuk palanca, memasang paran dan pengunci, menaikkan batu sandi, menaikkan jare anjuang pada kiri dan kanan, dan menaikkan tiang gantung, memasang rusuk palanca, dan memasang paran. Selanjutnya menaikkan batu sandi, membuat bubuangan, membuat rangka atap, lalu membuat atap seng, dan selanjutnya adalah memasang pucuk gonjong dan sisia ikan, membuat rangka lantai dan lantai, memasang rangka loteng dan loteng, memasang dinding belakang, lalu memasang dinding samping, dinding depan bawah atau sasak, dinding belakang dengan papan, dan dinding samping dengan papan, dinding depan dengan papan, dinding dalam dengan papan, memasang jendela, memasang pintu, lalu membuat rangka tangga. Dan itulah rekonstruksi rumah gadang, dan ini adalah tampak rumah gadang
dari depan, samping, hingga belakang. Pada bangunan rumah gadang Bodi Caniago dan Koto Piliang memiliki struktur pondasi yang sama, yaitu pondasi umpa, di mana pondasi bangunan tidak ditanam, melainkan diletakkan di atas permukaan tanah yang rata dan padat, menggunakan batu besar sebagai landasan dari tiang bangunan yang diletakkan setelah struktur konstruksi bangunan berdiri. Untuk mengunci sambungan dari struktur bangunan yang kuat dan fleksibel dan menyalurkan gaya gempa ke seluruh bangunan, di mana pasak sebagai pengunci yang digunakan adalah kayu yang dimasukkan ke dalam lubang pada sambungan kayu, sehingga itu memudahkan untuk manajemen pergantian jika terjadi kerusakan tanpa harus membongkar seluruh bangunan. Nah, konsep fisika yang akan kita bahas pada gerak tari ini adalah gerak melingkar beraturan, di mana gerak benda yang membentuk lintasan berbentuk lingkaran, di mana di dalam gerak melingkar ada banyak sekali besaran-besaran seperti posisi sudut, perpindahan, kecepatan sudut, dan percepatan sudut sentripetal, lalu kecepatan tangensial, dan percepatan total. Hingga gaya sentripetal posisi sudut di sini diartikan sebagai perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lainnya. Sedangkan perpindahan sudut merupakan besarnya perpindahan dari posisi sudut yang satu ke posisi sudut yang kedua dalam selang waktu tertentu. Nah, analisis posisi sudut dan perpindahan sudut dalam gerak bola balik adalah seperti gambar berikut. Nah, jadi pada gambar ini, untuk mengetahui lintasan yang dilakukan oleh penari, bagaimana tangannya berbentuk lingkaran hanya saat gerak bolak-balik ini, di mana tangan penari bisa terbuka hingga pada sudut 180 derajat. Di mana gerakan memutar ini dia memiliki sudut awal kira-kira 60, lalu dibuka dengan kedua tangannya sehingga membentuk sudut 180 derajat. Nah, jadi konsep fisika yang ada dalam gerakan tari tadi adalah konsep gerak melingkar. Nah, apa sih gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak benda yang membentuk lintasan berbentuk lingkaran, di mana di dalam gerak melingkar ada banyak sekali besaran-besaran dalam fisika, yaitu posisi sudut, perpindahan sudut, kecepatan sudut, percepatan sentripetal, kecepatan tangensial, dan percepatan total. Hingga gaya sentripetal posisi sudut di sini diartikan sebagai perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lainnya. Hoya Badara.